Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 beranggotakan sebelah Emi Rahayu, saya sendiri Eko Hermanto, saya Bu Nur Hayati, dengan Bu Fasil, Ibu Zakiatul Munawaroh, dan Bapak PP kami yaitu Bapak Ahmad Kori. Kami akan membuat video tentang demonstrasi kontekstual coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nur Hayati. Waalaikumsalam Bu Emi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Nur Hayati? Alhamdulillah sehat. Gimana juga dengan Bu Emi? Alhamdulillah Bu Nur, saya juga sehat. Oh iya Bu Nur, Bu Nur akan melakukan proses coaching ya hari ini? Iya betul Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu, boleh Bu Nur? Oh boleh sekali Bu. Iya, jadi begini loh Bu Nur, Oke. nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan Iya. saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coachee. Iya. Seperti apakah sudah sesuai dengan alutita atau belum. Iya. Nah kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Iya Bu. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan sampaikan, dan jangan lupa ya Bu Nur, Iya. harus sesuai juga dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, Iya. proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Bu? Oh boleh sekali Bu, silahkan. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini yaitu pastinya yaitu tentang kompetensi inti dari coaching ya Bu ya. Iya. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, Ah. terus yang kedua mendengarkan dengan aktif, terus yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach Bu. Oh seperti itu ya Bu. Iya. Baik, jadi Ibu kan ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Bu. Iya. Yang terdiri dari kehadiran penuh Ya. atau present, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu Nur. Iya. Nah di antara ketiganya kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan observasi? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif, terus Ya. kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach Ibu. Oh, baik. Jadi ada 2 ya Bu Nur, Iya. yang akan dikembangkan yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif Ya. dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya Bu. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa ya Bu ya? Saya sih ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching itu yang ingin saya lakukan, saya ingin coaching itu mendapatkan solusi Ya. permasalahan yang dihadapi oleh coaching, terus kemudian dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya Bu ya, yaitu dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkah yang akan mencari solusi permasalahan tersebut. Baik. Jadi indikator ketercapaiannya pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi atas Iya. permasalahannya ya benar ya. Iya. Ya. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu Nur. Iya Bu ya. Silakan Ibu Nur lakukan proses coaching. Iya, terima kasih ya Bu Emi Ya. atas waktunya. Ya. Assalamualaikum, selamat siang Pak Eko. Waalaikumsalam. Selamat siang juga Ibu. Ya, gimana kabarnya Pak Eko? Kemarin sempat menghubungi saya ya. Katanya ada yang mau dibicarakan Pak Eko. Alhamdulillah. Secara lahir sehat Bu. Oh iya. Tapi secara batin ada sesuatu yang mengganjal dan selalu terbawa pikiran. Oh begitu. Kalau boleh saya tahu apa sih yang mengganjal di Pak Eko?
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu ya, karena Ibu sudah meluangkan waktunya. Boleh saya curhat Bu? Iya boleh, silahkan. Begini Bu, pada tahun ini saya diberikan amanah untuk mengemban tugas menjadi wali kelas 5. Oh iya. Setelah saya mengajar, bahkan sekarang sudah hampir sampai di penghujung semester 1, Iya. saya merasa kok kenapa ya murid-murid saya dalam belajarnya seperti kurang termotivasi. Gitu. Ya, nah, mereka kurang fokus saat belajar dan lebih mementingkan mengerjakan pekerjaan yang lain dulu daripada mengerjakan tugas belajarnya. Oh, iya. Dan hanya beberapa saja yang secara cepat dan tepat dalam mengerjakan tugas. Oh baiklah. Jadi di kelas yang Bapak ampu kali ini siswanya cenderung kurang termotivasi dalam belajar dan juga kurang fokus, begitu ya Bapak ya? Ya, betul begitu Ibu. Jadi di akhir percakapan kita nanti apa sih yang Bapak harapkan? Di akhir percakapan saya mengharapkan bisa mendapat solusi dari permasalahan saya tersebut. Nah, bagaimana langkah yang dapat saya ambil agar siswa-siswi saya bisa senantiasa termotivasi, kemudian dan bersemangat untuk belajar. Oke ya Bapak ya. Berarti anak didik Bapak itu selalu termotivasi dan bersemangat dalam belajar, begitu ya Bapak ya? Nah, betul seperti itu Ibu. Oh iya, sebetulnya apa sih yang menjadi alasan Bapak itu berpikir bahwa murid-murid Bapak itu kurang termotivasi dalam belajar? Saya melihat dari beberapa faktor Ibu ya. Iya. Seperti saat saya menjelaskan pelajaran, Ya. ada anak yang malah menggambar gitu. Oh iya. Terus ada juga yang malah ngobrol Ya. gitu. Kemudian saat saya berikan tugas bukannya mereka langsung mengerjakan, malah mereka mengganggu teman yang lain. Oh iya. Nah, akibatnya tugas yang dikerjakan murid menjadi lama Ya. selesainya, terus Ya. kemudian dan mengakibatkan pelajaran yang lain tidak tersampaikan. Berarti baiklah ya Bapak. Jika dalam skala 1 sampai 10, 1 tidak termotivasi dan 10 sangat termotivasi. Kira-kira menurut Bapak itu posisi murid-murid Bapak itu ada di mana? Mungkin beragam ya Bu ya. Ada yang skala 5 sampai 8. Oh iya. Tapi ya kebanyakan rata-rata mungkin di 6 Bu. Harapan Bapak Eko itu ingin meningkatkan di skala berapa Bapak? Ya intinya ingin menuju skala 10 ya Bu ya. Oh iya. Saya rasa sulit sekali lah kalau sampai 10 ya. Betul, ya. Tapi karena sekarang sudah banyak faktor Iya. yang dapat menghambat seperti kebiasaan main HP Iya. dan permainan lain yang dapat mengurangi motivasi belajar. Iya. Nah, mungkin di angka 8 dan 9 lebih baik begitu. Apa yang mungkin bisa Bapak lakukan untuk mencapai angka tersebut? Mungkin untuk memotivasi siswa belajar, kita bisa nanti merancang pembelajaran yang menarik, Ya. terus kemudian dan menantang kali Ibu. Oh iya. Saya setuju ya Bapak ya. Yang kalau seperti yang Bapak pembelajaran yang menarik, terus kemudian menantang, menurut saya itu bagus ya Bapak. Saya rasa pembelajaran yang menarik Oke. dan menantang adalah pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya. Iya. Yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, Iya. sesuai dengan kesiapan siswa, minat Ya. siswa dan profil belajar siswa. Iya. Saya mungkin akan menggunakan berbagai sumber dan alat pembelajaran yang menarik, Ya. seperti misalkan penayangan video di Ya, YouTube, ya. terus kemudian permainan-permainan yang menarik, mungkin gitu, Oh, seperti itu. iya. Saya sangat setuju ya Bapak. Selain hal tersebut, adakah hal yang lain yang berhubungan dengan pembelajaran berdiferensiasi? Ya, selain memperlihatkan kebutuhan belajar murid, Iya. pembelajaran berdiferensiasi juga harus memperhatikan strategi Oh iya. dan penilaian Ya. yang sesuai dengan minat dan bakat murid sehingga pembelajaran bisa berpihak pada murid. Ya, bagus, itu ide yang luar biasa ya Bapak. Pembelajaran berdiferensiasi itu memang adalah langkah-langkah yang tepat untuk dilakukan supaya melaksanakan dalam pembelajaran itu. Langkah apa saja yang akan Bapak siapkan? Langkah-langkahnya Bapak. Mungkin yang pertama, saya akan membuat dulu perencanaan dengan membuat modul ajar berdiferensiasi Bu. Oke. Selanjutnya memperhatikan kebutuhan belajar murid Oke. dengan melihat hasil asesmen diagnostik, kognitif dan non kognitif.
Ya. Terus kemudian mencari sumber belajar yang relevan. Iya, iya. Rencananya kira-kira kapan ya Bapak ingin mulai melaksanakan? Mungkin secepatnya Bu. Oh iya bagus. Ya bagus ya Bapak. Lebih baik ya lebih maksudnya lebih cepat ya Iya. lebih baik. Namun dalam setiap rencana itu kan pasti ada tantangan Bapak. Bagaimana Bapak merencanakan dalam menghadapi tantangan tersebut? Ya mungkin jika hal ini tidak sesuai harapan saya, mungkin saya akan mencari alternatif lain gitu, Bu. Ya. Saya akan mencari langkah yang lain serta sharing dengan kepala sekolah dan guru lain untuk mendapat masukan dari mereka. Sepertinya adalah hal yang terbaik yang bisa dilakukan. Apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak itu? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang berpihak pada murid, Ya. sehingga murid bisa lebih termotivasi Ya. untuk belajar Ya. dengan mencari sumber belajar yang relevan dan menarik. Untuk menjaga komitmen tersebut, adakah yang bisa membantu Bapak? Eh, saya akan meminta rekan saya, Bu Rini ya, Ya. untuk sharing ilmu. Ya. Karena Ibu Rini ini adalah guru yang jika mengajar itu banyak ide kreatifnya, Bu. Ya. Sehingga murid-muridnya sangat antusias dalam belajar Ya. dan kelihatannya di kelasnya selalu seru gitu, Bu. Oh iya. Bagus sekali ya Bapak ya. Saya sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan apa yang direncanakan Bapak berjalan dengan lancar dan sesuai harapan Bapak. Dari hasil percakapan kali ini, kira-kira apa saja yang Bapak dapatkan? Alhamdulillah ya Bu ya, saya sudah tercerahkan gitu ya Bu ya. Tadinya saya bingung harus seperti apa. Setelah saya ngobrol sama Ibu, jadi banyak ide yang dapat saya kembangkan Ya. untuk bisa memotivasi belajar murid. Saya akan mulai dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, membuat perencanaan yang matang, lalu melaksanakan dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab. Ya, alhamdulillah kalau permasalahan yang Bapak hadapi sudah mempunyai solusi dan atau sudah tercerahkan. Terima kasih Ibu atas waktunya Ya. untuk sharing. Ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semangat ya Bapak. Ya. Semangat terus. Kita pasti bisa. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Bu Nur Hayati, Oke. bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koci ya tadi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu Nur. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi selama saya melakukan coaching, saya sudah melakukan dengan alutirta, Ya. yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi-potensi dari kunci tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya, Bu. Oh, begitu. Baik, jadi Ibu Nur Hayati sudah berhasil ya. Ya. Setelah berhasil ya melakukan proses coaching sesuai dengan alutirta. Nah, sesuai dengan tadi saya amati ya. Ya. Amati juga ada beberapa catatan. Saat itu tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching. Ya. Kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching. Ya. Kemudian sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Ya. Dan juga berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching atau rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Ya. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan itu dengan coaching. Ibu sudah fokus terhadap coaching. Arahannya di situ Ibu sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching, luar biasa. Apa yang Ibu
memahami alur tirta lagi, terus kemudian untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya itu menjadi lebih baik, Bu. Oh, seperti itu ya. Iya, Bu Nur. iya, iya. Baik, sangat luar biasa sekali Bu Nur. Ya. Akan mendalami lagi ya alur ceritanya supaya lebih baik lagi ke Ya. depan. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Ya. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas